Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kira-kira sudah semangat belum? Kalau sudah, ya sebelum kita mulai pelajaran, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Rafki minta tolong dipimpin doa di depan Ki. Siap, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tentang surat An-Nasr. Ya, kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Tapi sebelum itu kita mau mengulas dulu tentang pelajaran kita yang sudah lalu ya. Minggu kemarin kita belajar tentang sifat panutan Nabi Muhammad. Ada sifat percaya diri dan juga sifat mandiri. Nah, kira-kira ada yang ingat nggak? Nabi Muhammad itu percaya diri dalam hal apa? Dalam hal berdakwah, dalam hal memimpin umatnya ya. Terus Nabi Muhammad dapat gelar apa? Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Berarti masih ingat, alhamdulillah. Kemudian setelah ini silakan anak-anak buka halaman 11 tentang surat An-Nasr. Anak siap belajar? Siap. Nah, kira-kira kalau anak-anak sholat nggak tadi pagi? Sholat ya. Sholat itu setelah membaca surat Al-Fatihah biasanya baca surat apa? Angel, baca surat apa Angel? Surat Al-Asr. Bisa ya, boleh Al-Asr, boleh surat Al-Falaq, Anas, semuanya boleh. Boleh ya. Surat-surat pendek yang penting anak-anak hafal. Nah, kira-kira Al-Nasr sudah hafal apa belum? Anak hafal Al-Nasr apa tidak? Biar semuanya hafal, yang hafal jadi tambah hafal, yang belum hafal jadi bisa hafal. Nanti kita hafalkan sama-sama ya. Nah, tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah anak-anak nanti membaca surat An-Nasr, itu anak-anak bisa lebih hafal, bisa membacanya dengan baik dan benar. Kemudian anak-anak juga bisa menunjukkan bacaan yang panjangnya 2 harokat dan 5 harokat, serta ada juga namanya bacaan yang pembacaannya ditekan, yaitu bacaan yang bertasydid ya. Nanti juga jelaskan. Adapun nanti anak-anak yang dinilai apanya? Tingkat yang dinilai adalah penilaian individual, hafalannya anak-anak, bacaannya bagaimana. Kemudian juga ada penilaian dari lembar tugas ya. Nah, nanti juga anak-anak akan belajar dengan metode make match. Jadi metode make match itu
Fasa